Salam presisi. Saya Brigpol William Ireu akan menyajikan berbagai informasi yang telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua, edisi Mei 2025. Kita awali dengan berita utama. Wakapolda Papua, Brigjen Pol Dr. Faisal Ramadhani, SOS SIK MH, melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion atau FGD terkait dampak Kamtibmas akibat perang dagang Amerika-Tiongkok terhadap perekonomian Indonesia, khususnya di tanah Papua. Kegiatan ini berlangsung di rooftop lantai 10 Swiss Bell Hotel dan dihadiri oleh ahli ekonomi Uncen Dr. Otniel Safkaur, Kepala Bapeda Provinsi Papua, Jimmy Alberto Yosabhat Kesia, pejabat utama Polda Papua beserta beberapa tamu undangan dari unsur pengusaha sembako, perhotelan, dan tokoh masyarakat di Papua. Dalam kesempatannya, Wakapolda Papua, Brigjen Pol Dr. Faisal Ramadhani, menyampaikan giat FGD kali ini membahas terkait situasi perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok serta implikasinya terhadap Indonesia dan secara khusus terhadap Papua. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa terkait perekonomian pasti akan berpengaruh juga dengan tingkat keamanan. Sehingga kita dari kepolisian memandang perlu untuk mendengar masukan dari berbagai elemen masyarakat yang berkompeten, yang nantinya dapat diambil langkah-langkah yang sesuai dengan apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Wakapolda Papua juga menyampaikan dirinya yakin dan percaya dengan bekerja sama dan bekerja tulus ikhlas di tanah Papua ini, maka apa yang kita inginkan dan kita impikan pasti terwujud. Karena jika di Papua ini situasinya lebih baik, kita pasti juga akan menikmati bagaimana indahnya alam Papua ini. Ketegangan kita pada dua negara besar itu, baik sebagai mitra dagang, sumber investasi maupun pemasok teknologi, menempatkan Indonesia pada posisi yang penuh tantangan sekaligus peluang. Rantai pasok terganggu, harga komoditas fluktuatif, dan investasi berpindah arah. Namun di balik itu semua, terbuka juga peluang strategis untuk menata ulang fondasi ekonomi yang lebih mandiri dan berdaulat. Saya berharap melalui kegiatan FGD ini lahir gagasan progresif yang bukan hanya bersifat akademis tapi juga operasional dan dapat diadopsi dalam kebijakan regional sehingga Polda Papua dapat memperoleh gambaran masukan dari seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan FGD ini, agar dapat menentukan rencana aksi ke depan sebagai langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas Kamtibmas di wilayah Papua. Biro Sumber Daya Manusia SDM Polda Papua menggelar tes kesemaptaan jasmani seleksi Akademi Kepolisian tahun anggaran 2025. Bertempat di lapangan Rastra Samara SPN Polda Papua, Senin 19 Mei 2025. Karo SDM Polda Papua, Kombes Pol Sugandi, mengatakan tes jasmani merupakan syarat penting dalam seleksi Akpol. Ia harap seluruh peserta bersungguh-sungguh dalam mengikuti tes jasmani ini dan jangan pernah berpikir untuk melakukan kecurangan. Lebih lanjut, Karo SDM mengatakan ujian tahapan tes yang diujikan yakni lari 12 menit, pull up, sit up, push up, dan shuttle run, serta uji renang dan antropometri guna menguji kesiapan dan kesanggupan calon taruna-taruni agar dapat melaksanakan tugas yang memerlukan tenaga fisik secara efisien dan efektif. Untuk pelaksanaan tes ini juga dilakukan pengawasan dari internal Polri yakni dari Dwasda dan Propam serta pengawas dari eksternal yakni dari Komnas HAM Perwakilan Papua. Untuk diketahui, saat ini jumlah peserta calon taruna Akpol yang mengikuti tes kesamaptaan jasmani sebanyak 90 orang yang terdiri dari 8 orang calon taruni dan 82 orang calon taruna. Wakapolda Papua, Brigjen Pol Dr. Faisal Ramadhani, SOS SIK MH, telah usai memimpin upacara Hari Kebangkitan Nasional Personil Polda Papua, Selasa 20 Mei 2025. Kegiatan tersebut bertempat di lapangan apel Mako Baru,
Polda Papua Koyakoso dan turut dihadiri oleh para PJU Polda Papua dan personil yang terdiri dari gabungan Pamen dan jajaran Satker Polda Papua. Dalam amanahnya, Wakapolda Papua menyampaikan bahwa hari ini kita sedang membuka kembali halaman penting sejarah bangsa Indonesia dengan kebangkitan kesadaran, semangat persatuan, dan keberanian menolak untuk terus dijajah. Lebih lanjut, ia juga menambahkan bahwa kebangkitan itu bukanlah sebuah peristiwa yang selesai dalam satu masa. Kebangkitan adalah ikhtiar yang terus hidup. Dan dalam arus globalisasi yang semakin kuat, kita bersyukur Indonesia terus melangkah dengan tenang, menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan kemandirian. Wakapolda juga menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan Astacita sebagai kompas utama kebangkitan nasional, yaitu 8 misi besar untuk menghadirkan perubahan yang benar-benar terasa di tengah kehidupan rakyat. 117 tahun yang lalu, di tengah keterbatasan dan tekanan kolonialisme, lahirlah sebuah kesadaran baru yang menyalakan api perubahan melalui pendirian Budi Utomo. Bangsa ini mulai membangun keyakinan bahwa nasib tidak boleh selamanya digantungkan kepada kekuatan asing, bahwa kemajuan hanya mungkin dicapai bila kita bangkit berdiri di atas kekuatan kita sendiri. Pikiran ini bukan tanpa landasan. Sejak awal, para pendiri bangsa telah meletakkan prinsip yang menjadi jangkar kita dalam menghadapi dunia politik luar negeri, yang bebas aktif dalam arus globalisasi yang semakin kuat. Kita bersyukur bahwa Indonesia terus melangkah dengan tenang, menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan kemandirian. Prinsip politik luar negeri bebas aktif yang telah menjadi pedoman sejak awal kemerdekaan senantiasa menuntun langkah kita. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Papua, Brigjen Pol Dr. Faisal Ramadhani, SOS SIK MH, membuka kegiatan Rapat Kerja Teknis Rakernis Fungsi Reserse tahun 2025 Polda Papua bertempat di Ballroom Hotel Sip Asana, Rabu 21 Mei 2025. Kegiatan ini mengusung tema Reskrim Polri yang presisi siap mendukung terwujudnya Astacita dan dihadiri oleh Dirkrimsus Polda Papua, Kombes Pol I Gusti Gede Era Adhinata, PJU Polda Papua, dan para Kasat Reskrim Polres jajaran. Dalam kesempatannya, Wakapolda Papua menyampaikan bahwa Rakernis ini bukanlah sekadar agenda tahunan. Lebih dari itu, forum ini merupakan instrumen strategis untuk melakukan konsolidasi organisasi, memperkuat sinergi lintas fungsi, serta merumuskan arah dan langkah konkret dalam menjawab kompleksitas tantangan hukum, baik yang bersifat global, nasional, maupun lokal. Selain itu, Wakapolda juga mengajak seluruh jajaran untuk menempatkan penegakan hukum dalam kerangka besar Astacita, 8 cita-cita pembangunan nasional yang mengamanatkan terwujudnya sistem hukum yang adil, merata, dan berorientasi pada rasa keadilan substantif. Operasi Rasaka Kartens 2025 melalui program Satgas Keladi Sagu, Polres Yahukimo kembali melakukan pelayanan kesehatan gratis bagi warga di Jalan Sosial Kabupaten Yahukimo, Jumat 20 Mei 2025. Dipimpin langsung Kasub Satgas, Kompol Yusuf Marani, serta didampingi Brigpol Irwan Kurniawan, Bribtu Arinaldo Pinoa, dan Bribda Aditya Putra Hadiansah yang terjun langsung melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam kegiatan yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan ini, Satgas Keladi Sagu memberikan pemeriksaan kesehatan umum, pembagian obat-obatan, serta edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan dan pola hidup sehat. Warga yang selama ini kesulitan mengakses layanan medis tampak antusias menyambut kehadiran para petugas. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari pendekatan humanis yang diusung dalam Operasi Rasaka Kartens 2025. Yang tak hanya fokus pada keamanan, namun juga pada pelayanan sosial dan kemanusiaan di Kabupaten Yahukimo. Demikian sahabat Humas Polda Papua
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya, Bripol William Ireu bersama kerabat kerja pamit undur diri. Tetap waspada dan salam presisi.